Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edu, jumpa lagi bersama dengan Uang Edu Channel. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang listrik statis. Bagian yang keempat, kita membahas tentang potensial listrik dan energi potensial. Namun, sebelum kita lanjutkan video kali ini, ada baiknya untuk mengklik tombol like dan subscribe pada video di bawah ini. Energi potensial listrik. Kita perhatikan sebuah muatan yang berada pada sebelah kiri. Kemudian di sini ada muatan dari titik yang ketiga, kita akan memindahkan ke sekitar muatan utama ini pada jarak sekitar R, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari energi potensial listrik itu sendiri adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji. Muatan uji adalah muatan yang kita kasih simbol Q yang dapat berpindah ke suatu tempat di sekitar muatan sumbernya. Di sini muatan sumbernya kita kasih simbol dengan Q besar. Dan muatan uji kita kasih simbol dengan Q kecil. Kita ulang lagi, muatan uji adalah muatan yang dapat dipindahkan. Sedangkan untuk menentukan besarnya energi potensial listrik adalah dengan menggunakan persamaan matematis, yaitu EP, energi potensial sama dengan K dikalikan dengan Q dikalikan dengan Q kecil, atau muatan utama dikalikan dengan muatan uji dibagi dengan R. Dengan keterangan bahwa K adalah konstanta kolom yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 berupa meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Q besar dan Q kecil adalah muatan listriknya dalam satuan kolom. R adalah jarak antar muatan dalam satuan meter. EP adalah energi potensial dalam satuan Joule. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Di sini soalnya, tentukan energi potensial listrik yang dimiliki muatan plus 6 mikrokolom berada pada jarak sejauh 3 meter dari muatan utamanya sebesar 12 mikrokolom. Caranya kita buat diketahui di sini. Yang pertama adalah muatan uji atau muatan yang kasih simbol dengan huruf Q kecil sebesar 6 mikrokolom. Kita ubah mikronya menjadi plus 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian muatan utamanya kita kasih simbol dengan Q besar yang nilainya pasti lebih besar daripada muatan uji, di mana di sini nilai Q besarnya sama dengan plus 12 mikrokolom. Atau kita ganti satuannya menjadi coulomb sama dengan plus 12 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Sedangkan jarak antar muatannya sebesar 3 meter, lalu pertanyaannya adalah tentukan besar energi potensial listrik. Langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan matematisnya. Kita menggunakan persamaan EP sama dengan K, Q besar kalikan Q kecil per R. Kita masukkan nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Muatan utamanya 12 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 6 kali 10 pangkat min 6 per 3. Caranya kita bisa mengubahnya atau mencoret menjadi mengelompokkan setiap koefisien angka depannya. 9 dikalikan koefisien di sini 12 dikalikan dengan koefisien di sini 6. Kemudian perkalian pangkat kita jumlahkan pangkatnya. Kita perhatikan di sini 10 pangkat 9 karena perkalian ditambah dengan min 6, perkalian lagi ditambah dengan min 6 dibagi dengan nilai di sini 3. Sehingga diperoleh 9 kali 12 kali 6 dibagi 3 sama dengan 216 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Sehingga kita memperoleh nilai dalam bentuk desimal menjadi 0,216 satuan dalam Joule. Berarti nilai energi potensialnya sebesar 0,216 Joule. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan dalam kolom komentar di bawah video ini. Potensial listrik. Potensial listrik adalah energi persatuan muatan listrik.
Ulang lagi, potensial listrik adalah energi per satuan muatan listrik. Potensial listrik merupakan besaran skalar, beda dengan gaya dan medan listrik. Sehingga untuk besaran yang skalar, maka tanda positif pada muatan dimasukkan dalam perhitungan sehingga menghasilkan potensial listrik positif. Sedangkan untuk muatan negatif, kita masukkan dalam perhitungan sehingga akan menghasilkan potensialnya bernilai negatif. Contohnya seperti ini. Untuk besar potensial itu sendiri, kita lihat dari dari pengertian potensial listrik di sini. Potensial listrik adalah energi per satuan muatan, sehingga kita dapat menyimpulkan dalam bentuk persamaan matematisnya, potensial adalah V sama dengan EP per Q. Nah, sekarang kita lihat dari kalimat yang bawah ini. Jika muatan positif, maka menghasilkan potensialnya positif. Misalkan di sini adalah muatan positif plus QA, kemudian titiknya sejauh RA, maka nilai dari VA itu sendiri sama dengan K QA per RA. Tanda plusnya kita masukkan ke dalam persamaan, sehingga nanti menghasilkan nilai potensial adalah plus K QA per RA. Sedangkan jika kita mempunyai muatan negatif, kemudian di sini ada titiknya sejauh R, jadi kita kasih simbol RB, maka potensial di B nilainya adalah sama dengan K min QB per RB, atau sama dengan menghasilkan nilai potensial negatif K QB per RB. Sehingga untuk potensial ini jangan lupa ya, tandanya dimasukkan dalam perhitungan secara matematis di dalam persamaan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Sedangkan potensial pada suatu titik oleh beberapa muatan. Nah, jika yang tadi adalah potensial untuk satu muatan saja, di sini kita kasih potensial pada suatu titik, di sini titiknya di tengah-tengah. Kemudian oleh beberapa muatan, kita lihat di sini ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, untuk besar potensial pada banyak muatan, maka potensial listrik pada suatu titik oleh beberapa muatan merupakan jumlah masing-masing muatan. Karena potensial adalah besaran skalar, sehingga tidak mempunyai arah dari nilai potensial itu sendiri. Maka cukup mudah caranya, yaitu besarnya V di titik itu sama dengan jumlah dari K kalikan Qn per Rn. Atau kita bisa menjumlahkan keseluruhan dari banyaknya muatan. Potensial di titik P, misalkan titik sini ya, sama dengan jumlah dari V1, V2, V3, dan V4. Inilah kemudahan untuk menghitung nilai potensial listrik dibandingkan dengan medan dan gaya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah partikel bermuatan min 12 mikrocoulomb berjarak 3 cm dari titik P. Tentukan besar potensial listrik pada titik tersebut. Pertama, kita tuliskan diketahui besaran-besaran yang ada pada soal tersebut. Yang pertama adalah Q sama dengan min 12 mikrocoulomb atau sama dengan min 12 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Jarak dari muatan adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Pertanyaannya, tentukan besarnya potensial di titik tersebut. Untuk menjawab soal ini, maka kita gunakan persamaan matematis potensial listrik dengan menggunakan persamaan V sama dengan K I per R. Nah, untuk potensial kita masukkan nilai tanda min dan tanda plusnya ke dalam persamaan, sehingga kita dapat menuliskan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya adalah min 12 kali 10 pangkat min 6, kemudian dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Cara menghitungnya kita kalikan min dikalikan 9, maka artinya min 9 kali 12, kemudian perkalian pangkat kita tambahkan, kemudian dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 3 kali 12. 3 dari mana? 9 bagi 3 sama dengan 3. 3 kali 12 kali 10 pangkat 3, kemudian dibagi dengan 10 pangkat min 2. Untuk pembagian pangkat 10, maka pangkatnya dikurang, sehingga diperoleh 36 kali 10 pangkat 3 dikurang min 2.
maka diperoleh hasil min 36 kali 10 pangkat 5 volt. Oke, sampai sini jika ada pertanyaan, maka tuliskan dalam kolom komentar di bawah ini. Lanjut soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga, sebuah bujur sangkar ABCD dengan sisinya 2 cm. Pada titik sudutnya terdapat muatan A, muatan B, dan muatan C masing-masing plus 6 mikrocoulomb, min 10 kali akar 2 mikrocoulomb, dan muatan yang C adalah plus 8 mikrocoulomb. Tentukan beda potensial listrik pada titik D, yaitu di sini. Nah, sekarang tuliskan diketahuinya muatan A, muatan B, muatan C, dan jarak dari muatan A ke titik D, jarak dari muatan C ke titik D, kemudian kita ubah satuannya semuanya dalam satuan coulomb dan meter. Nah, di sini kita harus menentukan berapakah jarak dari titik D ke muatan B-nya. Caranya kita tuliskan atau kita dapat menentukan dengan menggunakan Pythagoras. Besar diagonal dari D ke titik B, dari muatan B ke titik D adalah dengan menggunakan Pythagoras. Di sini yang besarnya RA pangkat 2 ditambah dengan RB pangkat 2. Kita masukkan dalam satuan cm, RA-nya 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2. Hasil dari akar ini adalah 8. Nah, angka 8-nya bisa kita sederhanakan untuk memperkecil akarnya menjadi 4 kali 2. 4-nya kita keluarkan menjadi 2, maka hasilnya adalah 2 akar 2 cm. Karena satuannya harus meter, kita ubah ke dalam meter, maka jadinya 2 akar 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, sehingga kita peroleh jarak antara muatan B ke titik D adalah 2 akar 2 cm atau 2 akar 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, pertanyaannya besarnya potensial D. Caranya adalah karena potensial adalah besaran skalar, maka besar potensial di titik D merupakan jumlah dari potensial A, potensial B, potensial C. Maka yang pertama adalah kita tentukan masing-masing potensial di A, yang besarnya adalah VA sama dengan K QA per RA. Dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya adalah positif 6 kali 10 pangkat min 6, dibagi dengan jaraknya 2 kali 10 pangkat min 2. Sehingga diperoleh 6 bagi 2 sama dengan 3, 3 kali 9 sama dengan 27. Pangkatnya jangan lupa, di sini pangkatnya ditambah, sehingga ditambah min 6 sama dengan plus 3, plus 3 kemudian dikurang dengan min 2, maka hasilnya adalah plus 5. Sehingga VA sama dengan 27 kali 10 pangkat 5 volt. Lalu VB kita gunakan persamaan K QB per RB. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya kita masukkan tanda min-nya ke sini, min 12 akar 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 2 akar 2 kali 10 pangkat min 2. Kita coret akar 2-nya, kemudian 12-nya kita bagi 2, 6 kali 9 sama dengan 54, min 54. Pangkatnya 10 pangkat 5 volt. Selanjutnya yang ketiga adalah VC. VC sama dengan K QC per RC. Kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9, QC-nya 8 kali 10 pangkat min 6, dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2, hasil akhirnya 8 bagi 2 sama dengan 4, 4 kali 9 sama dengan 36. Pangkatnya sama dengan yang di atas, cara menghitungnya 10 pangkat 5 volt. Oke, selanjutnya, berapakah besar potensial total di titik D? Maka caranya cukup menjumlahkan nilai VA, VB, dan VC-nya. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah positif 9 kali 10 pangkat 5 volt. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan dalam kolom komentar di bawah video ini. Lalu yang berikutnya, kita menentukan besarnya usaha dan energi potensial. Nah, besar usaha itu dalam energi potensial listrik nilainya adalah usaha untuk memindahkan sebuah muatan merupakan perubahan dari energi potensial listrik itu sendiri. Sehingga kita dapat menentukan besarnya usaha pada potensial listrik. Nilainya adalah W sama dengan delta EP atau perubahan dari energi potensial. Nah,
Perubahan energi potensial itu adalah selisih dari energi potensial akhir dikurang dengan energi potensial awal, dan EP itu sendiri nilainya adalah Q kalikan akar dari V2 dikurang V1, atau V2 min V1 adalah sama dengan delta V. Sehingga kita sederhanakan, usaha sama dengan Q kalikan delta V-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya di sini kita perhatikan pada contoh yang keempat. Tentukan besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji positif sebesar 10 kolom dari titik A dengan potensial 20 volt ke titik B dengan potensial 7 volt. Nah, caranya adalah kita tuliskan diketahuinya besaran yang ada pada soal di atas. Yang pertama adalah muatan sebesar 10, potensial di A sama dengan 20 volt, potensial di B sama dengan 70 volt. Tentukan besarnya usaha dari A ke B atau sama dengan W. Besar W dapat kita tulis atau dapat kita hitung secara matematisnya dengan menggunakan persamaan WAB sama dengan Q dikalikan dengan potensial di B dikurang dengan potensial di A, atau potensial akhir dikurang dengan potensial awal. Sehingga hasilnya Q-nya kita masukkan 10 kalikan 70 dikurang 20, atau WAB sama dengan 10 kalikan 50. Maka diperoleh hasil WAB sama dengan 500 Joule. Oke, sampai sini dalam materi untuk potensial dan usaha pada potensial listrik. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.